Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di video part 3 Generasi Cuan. Kita sudah ngobrol-ngobrol ya tadi di segmen 2 soal mengenai sentimen Ukraina dan Rusia juga ya. Komoditas-komoditas apa aja nih yang berpengaruh dan saham-saham apa aja yang bisa dilihat oleh para sahabat Kompas.com. Nah, kita akan menjawab nih pertanyaan dari sahabat Kompas.com di Instagram @kompas.com. Yang pertama dari @kofifanew. Adakah tips dari Bapak tentang cara mengatur psikologis sebagai investor supaya tetap tenang saat kita rugi? Oke, ini penting banget nih buat teman-teman. Intinya kita itu takut rugi kenapa biasanya? Karena modalnya kegedean. Jadi ntar, waduh, aku nih rugi 1% nih, rugi udah segini. Aduh gimana nih rugi? Jadi deg-degan. Karena masangnya atau belinya kebanyakan. Jadi yang pertama supaya kita nggak gampang panik mengatur psikologi adalah kita harus tahu rule of thumb-nya. Di pasar saham ketika kita membeli suatu saham, kalau seorang trader di dalam bukunya Jesse Livermore, How to Trade Like Jesse Livermore, kita paling banyak kehilangan satu saham itu berapa? 10%. Itu perlu diingat. Nah oleh karena itu kalau teman-teman misalnya baru siap rugi di angka 1 juta, jangan pasang 1 juta. Karena 1 juta kita 10% berapa? 10% 10 juta. That's why sekali lagi ukur nih, maksimal kerugian yang bisa teman-teman berapa. Kemudian dikali 10. Itu modal maksimal yang teman-teman taruh dulu. Kalau lebih dari itu bakal deg-degan. Contohnya misalnya aku baru siap rugi 1 juta. Aku naik 1 juta. Rugi 1% aja udah rugi 1 juta. Udah deg-degan, mentalnya kacau, nggak bisa kerja, nggak bisa melakukan aktivitas secara produktif. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kita misalnya jadi cut loss, baru 1% udah cut loss. Yang pertama rugi duit, yang kedua rugi kita nggak bisa produktif, rugi produktivitas kita. Seperti itu. Oke, jadi dipastikan ya nominal yang ditaruh itu jangan terlalu besar dulu ya. Yes, dan yang pasti yang kedua jangan gampang FOMO dan ikut-ikutan. Banyak orang yang posting, wah ini cuan, padahal kita nggak tahu dia belinya mungkin dari bawah. Kita ngikut di atas, ngikutnya di pucuk. Ujung-ujungnya kita harus cut loss. Jadi yang kedua kita harus punya trading plan, jangan cuma ikut-ikutan. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua ya. Boleh. Dari @Astrid Navida. Lebih untung investasi di emas atau saham untuk jangka menengah sampai panjang? Oke. Jadi berdasarkan histori dalam 10-20 tahun terakhir kita melihat bahwa pasar saham tentu saja menghasilkan return yang lebih tinggi daripada emas jika kita lakukan perhitungan dari sisi compounded annual growth. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah selain itu saya ingin mengingatkan teman-teman, kalau beli emas, belinya emas yang fisik ya, bukan emas yang di tradingin. Karena itu berbeda. Kalau emas tradingan berarti kan kita mendapatkan capital kan dari trading. Kalau emas fisik dibandingkan dengan saham, dalam 10-20 tahun jelas returnnya lebih tinggi di pasar saham. Tapi sekali lagi, risiko lebih tinggi jika kita ingin return yang lebih tinggi. Emas hanyalah untuk istilahnya safe haven ketika krisis terjadi. Nah biasa ketika krisis terjadi, ketika ada perang dan lain sebagainya, harga emas yang akan naik. Tapi ketika kondisi ekonomi sedang ekspansif, lagi growth atau bertumbuh, biasanya kenaikan harga emas lebih terbatas. Itu dia ya pertanyaan dari sahabat kompas.com di Instagram @kompas.com sudah dijawab. Kita mau ke sesuai mention tadi di part 2, yaitu membahas soal fenomena token digital artis-artis, di mana kita lihat ada beberapa public figure yang mengeluarkan token digitalnya juga, produknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri itu, dan banyak juga nih fans-fansnya dan juga beberapa netizen akhirnya tergoda nih untuk investasi ke arah sana. Menurut Mas Bernardus bagaimana? Nah kita harus tahu dulu instrumen apa yang digunakan oleh para artis tersebut. Tadi kita udah belajar namanya instrumen investasi saham. Dan saham ini under pengawasan OJK. Di sisi lain, ada instrumen yang risikonya lebih tinggi dari saham. Nah, perhatikan dulu nih, risiko lebih tinggi. Itu yang perlu menjadi garis bawah, yaitu cryptocurrency. Dan dari cryptocurrency ini, kita harus pilih token-token dan juga agen penjual cryptocurrency yang diawasi oleh otoritasnya, yaitu otoritasnya di sana namanya Bapepti. Nah, kita lihat nih, apakah token tersebut di-approve nggak sama Bapepti? Kalau di-approve, ya kita lewat screening yang nomor 1. Ini yang nomor 2, kita lihat likuiditas dan market cap dari cryptocurrency tersebut.
apakah likuiditasnya cukup bagus, market cap-nya besar atau enggak. Itu perlu menjadi perhatian. Saat ini yang kita ketahui koin-koin yang cukup besar kan ada kayak BTC, Ethereum, itu 2 yang terbesar. Tapi ada koin-koin yang kecil, yang fluktuasinya lebih tinggi. Kalau koin besar, biasanya pergerakannya tidak akan seliar koin yang lebih kecil. Nah, kalau yang artis punya, biasanya masuk yang mana? Bukan masuk yang besar-besar, karena mereka nggak dipakai di sebelahan dunia. Tapi mereka masuk yang market cap kecil dan likuiditasnya kecil. Sehingga kalau market cap-nya kecil, likuiditasnya kecil, ya mirip saham tadi, Tetliner, gerakannya lebih liar, volatile, likuiditas lebih terbatas, dan pastinya risiko lebih tinggi. Nah, sekali lagi tanyakan pada diri Anda, teman-teman atau sahabat kompas.com, apakah Anda siap menerima risiko yang tinggi atau tidak? Kalau prediksinya di 2022 ini akan seperti apa nih? Prediksi saya di tahun 2022 kita cukup optimis. Earnings dari perusahaan-perusahaan di IHSG akan naik kurang lebih di area 20% dengan story pemulihan ekonomi di Indonesia. Walaupun tentu saja inflasi di Indonesia tidak bisa dielakkan lagi karena dengan kenaikan harga BBM yang kita proyeksikan akan terjadi di tahun 2022 ini bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, kita menargetkan IHSG dengan target di area 7.400 di penghujung tahun 2022 ini. Oke, Mas Bernardus bisa berikan tips nih, do and dance-nya juga nih buat para sobat kompas.com yang mau investasi di saham-saham yang prospektif nih, supaya nggak salah dalam berinvestasinya. Oke, jadi buat para sahabat kompas.com, sekali lagi sebelum investasi, jangan lupa punya dana darurat. Dan modalnya bukan cuma duit, yaitu 3M+1D, yaitu mindset, mau berjuang, mau belajar, nggak pengen instan. Yang kedua, metode. Jangan lupa tadi saya sudah sampaikan top down analysis dan juga teknik analisis. Yang ketiga, money management, diversifikasi penting. Jangan sampai teman-teman all in di satu saham atau masuk di satu aset kelas. Dan selanjutnya D-nya adalah kedisiplinan. Dan buat teman-teman sekalian, di tahun 2022 ini merupakan tahun pemulihan ekonomi. Ada banyak sektor yang menjadi unggulan. Ada perbankan, cuma kalau teman-teman udah takut perbankan bisa masuk ke properti. Kemudian menuju puasa lebaran, kita ada poultry dan juga retail. Ada komoditas, dikala harga komoditas lagi tinggi-tingginya. Itu bisa menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman atau sahabat kompas.com untuk disimak di tahun 2022 ini. Oke, seperti itu yang harus diperhatikan ya oleh para calon investor ataupun yang lagi berkecimpung di dunia persahaman ya. Terima kasih Mas Bernardus Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas telah berbagi insight nih dengan sahabat kompas.com. Sehat dan sukses selalu ya. Sama-sama. Demikian perbincangan generasi cuan hari ini mengenai saham yang prospektif nih. Semoga sahabat kompas.com nggak salah pilih lagi ya untuk memilih saham-saham yang prospektif. Terus saksikan konten-konten kompas.com lainnya di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Melis Moren dan kru pamit. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa.